Gue cuman ngumpulin doang kok, kagak gue proses. Demi dah gitu. Demi dah. Iya, percaya. Welcome back to Incognitos. Udah nih, baru episode ketiga. Udah berkurang. Iya. Satu pasukan kita. Biasanya kita bertiga ya, kita selalu bertiga, tapi hari ini ya kita berdua dulu lah, nggak masalah. Kemana nih? Jadi kemana Rofi, nih? kebetulan Mas Apa Rofi udah lagi. belum ada yang komen Rofi out kan padahal kan? Adapun mungkin santun out gitu kali. Enggak lah. Jadi ya teman-teman, Rofi ini beliau habis melahirkan, bukan Istrinya. istrinya habis melahirkan. Jadi ya lagi Congrats. inilah kongres ya, mungkin kita ucapin kongres dulu Congrats untuk Rofi. Rofi atas kelahiran anak Anaknya. lu yang ke-10. Banyak amat. Anak lu yang pertama, semoga anak lu juga bisa menjaga data pribadi seperti bapaknya dengan baik dan benar. Mantap. Ya, Rofi. Oke, Rofi, congrats ya once again. Dan semoga cepat-cepat balik gabung sama kita supaya kita nggak garing berdua doang nih, agak terlihat lebih dingin nih, ada yang kurang ya, nggak ada Rofi ya gitu. Ya, Oke. Enjoy juga your time jadi bapak baru, oke? Apa kabar? Hai. Apa kabar Bang? Kalau gue baik sih, ya lumayan capek lah ngurusin klien yang banyak nanya Betul. tentang pemrosesan itu kayak gimana sih Mbak? Lagi banyak ke klien, lagi ya alhamdulillahnya lebih makin orang perusahaan-perusahaan masih lebih aware akan perlindungan data pribadi. Tapi apa tuh? kayak orang-orang tuh setiap nonton podcast kita datang dengan kata tapi ya. Tapi kadang-kadang masih sedikit orang-orang tuh masih banyak yang bingung. Sebenarnya gue tuh ngeproses data pribadi atau enggak sih gitu kan. Iya, itu yang selalu jadi kayak big question gitu. Especially ketika lu lagi mau bikin ropa gitu kan. Kayak apaan Antara sih? dua sih sebenarnya. Antara yang lu berusaha agar lu tidak terlalu repot dalam perusahaan. Karena jujur, undang-undang PDP ini ya kita semua harus mengakui ini ribet men. Iya, Undang-undang perlindungan data pribadi ini ribet. Cuman ya memang ya itu jadi suatu keharusan lah untuk kita jaga data pribadi. Iya. Cuman ya itu antara satu hal antara mereka itu denial kayak kalau bisa gue nggak usah nambahin kerjaan gue deh nggak gitu. ke kategori data pribadi deh. Ini kan gue cuman Gue cuma gini doang gitu doang. statement gitu yang sering gua dengar. Apa tuh Bang? Gue cuman ngumpulin doang kok, kagak gue proses. Demi dah gitu. Demi dah. Iya, percaya gue lu nggak ngeproses, lu ngumpulin doang. Cuman pertanyaannya, apakah mengumpulkan itu termasuk ke dalam pemrosesan data pribadi? Iya. Nah, masalahnya itu kan, masalahnya itu ada aturan tentang pelindungan data pribadi ini yang nge-state sebenarnya pemrosesan itu apa tersebut, sih gitu kan? Bener. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa tuh kayak, enggak, gue kan cuman ngumpulin doang. Atau ada miskonsepsi di situ. gue gitu. cuman ngirimin doang. Iya. Kalau ngirimin sih kind of obvious ya. Cuman atau dikirimin. Oh, kita nggak ngapa-ngapain, iya. kita cuman dikirimin kan, kita nggak minta, tapi kita dikirimin gitu. Betul. Nah, ini yang sering menjadi hal-hal yang kayak kalau bisa kita nggak ikut memproses. Kita nggak perlu deh terlibat dalam undang-undang perlindungan data pribadi ini. Wong kita cuman ngumpulin, yang makainya kan unit lain misalkan. Kita di unit ini kita nggak memproses data pribadi. Cuma lewat doang nih, numpang lewat doang gitu untuk justifikasi lah ya. Betul. Nah, tapi ya itu cuma numpang lewat. Datanya numpang lewat. Itu sering juga datanya numpang lewat. Numpang lewat doang Bang, nggak kita apa-apain. Gitu. Padahal dia udah dia nerima dulu, habis itu dikirimin lagi gitu kan. Itu 2 kali aktivitas loh dalam hal mengumpulkan dan juga mengirimkan. Nah, kita juga sebelum kita berbicara jauh atau lebih lebar tentang pelindungan data pribadi, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang termasuk pemrosesan data pribadi. Kita harus pakem dulu di situnya. Cakupannya tuh banyak ya pemrosesan. Kalau ada banyak. Pasal betul. 16 UPDP ya Bang. Ada beberapa kategori atau aktivitas yang termasuk ke dalam pemrosesan data pribadi. Saya bukan nggak disebut aktivitas sih, tapi pemrosesan data pribadi adalah kurang lebih kayak gitu. Ada beberapa diantaranya dari mulai pengumpulan. Jadi pemrolehan ya. Pengumpulan atau pemerolehan itu juga udah termasuk loh. Itu di state dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi lu nggak bisa ngelak lagi men gitu. Walaupun lu bilang lu cuma ngumpulin, ya gimana itu juga udah termasuk ke dalam pemrosesan data pribadi. Even though lu dikirimin sama orang, lu nggak minta, tapi lu emang receive gitu. Itu kan pemerolehan kan gitu. Iya, pengumpulan, pemerolehan. Iya. Ataupun yang memang data-data yang lu create akhirnya, atau dalam artian kayak misalkan
nggak cuma ngumpulin ya, kayak misalkan data pegawai, itu kan data yang lu generate dari lu sendiri. Tapi itu kan akhirnya dari situ itu menjadi ada suatu identitas tertentu atau nomor pegawai itu yang lu create, bukan lu kumpulin, bukan lu dapetin dari mana-mana. Itu jadi dapat mengidentifikasikan orang. Sehingga itu jadi bisa mengidentifikasi orang, dan itu bisa dikategorikan sebagai data pribadi juga. Nomor pegawai yang lu bikin gitu. Yang lu bikin sendiri juga itu termasuk lu memproses data pribadi lu. Pengumpulan dan pemerolehan itu termasuk dalam hal lu meng-create data pribadi itu sendiri. Selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya itu ada pengolahan dan penganalisisan. Nah ini mungkin yang obvious lah. Jadi semua mikirnya pemrosesan itu ya pengolahan penganalisan. Jadi ketika data itu diolah, lu baru lu bilang kalau lu memproses data pribadi karena lu mengolah atau menganalisis. Ya, iya kalau itu jelas obvious, tapi dari lu mengumpulkannya aja tanpa lu memproses itu, lu mengolah dan menganalisis itu lu termasuk ke dalam memproses data pribadi. Betul. Nah, berikutnya ini ada penyimpanan. Lo simpen tuh data, itu sama dengan memproses. Iya. Gitu. Kadang-kadang ya kita kan cuma bantuin nyimpenin datanya doang gitu. Kita nggak ngeproses, nggak ngolah tadi. Balik lagi, dibilang ngolah itu kalau nomor 1, nomor 2 tadi doang gitu kan. Padahal ya nyimpen doang. Lu nyimpen data milik orang lain di perusahaan, itu juga udah termasuk ke dalam memproses data pribadi. Benar. Terus yang keempat ada? Yang keempat itu ada perbaikan dan pembaruan atau update. Data-data yang udah ada di lu rubah, lu ganti-ganti. Nah itu termasuk juga dalam pemrosesan data pribadi. Benar. Berikutnya itu ada penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan. Jadi nggak cuman ini konteksnya, kalau ini nggak cuman lu harus ngirimin doang. Iya. Tapi konteks kayak misalkan ada kejadian kayak gini. Gue perusahaan nih. Gue ada entitas lain yang bisa akses data dari perusahaan kita, walaupun emang nggak dipakai atau bahkan datanya nggak berpindah. Tapi kan secara visual itu yang bersangkutan itu bisa ngelihat, bisa ngelihat data-data dari data yang kita punya. Entitas tersebut bisa ngelihat, entah tujuannya apa, misalnya contohnya untuk verifikasi identitas, misalkan kayak gitu. Yang bersangkutan itu nggak punya platform gitu. Jadi misalkan perusahaan anaknya, biasanya perusahaan anak nih, perusahaan anak ini nggak punya platform untuk memverifikasi. Jadi dia pakai punya induknya. Itu kan beda entitas. Dia bilang gini, anak perusahaan itu nggak gue kirimin datanya. Kita cuman ngasih akses ke pegawai di perusahaan tersebut untuk mengakses file yang kita punya atau data yang kita punya. Nah ini termasuk ke pengungkapan. Benar. Jadi pengungkapan tuh banyak jenisnya. Iya, nggak cuman. Jadi kita kan mindset kita kan harus transfer, harus dikirimkan datanya gitu kan. Lewat email gitu. Lewat email. Padahal ketika kita bisa membuka aksesnya dan orang lain di luar entitas itu bisa melihat, itu juga termasuk ke dalam pengungkapan. Betul. Apalagi kalau kondisi dipajang di billboard. Jelas lah ya, itu penyebarluasan penampilan tuh. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, ini bagian paling terakhir, penghapusan atau pemusnahan. Nah ini menjadi bagian yang penting juga dalam data pribadi atau pemrosesan data pribadi. Sebenarnya ke-6 ini kalau kita bisa lihatnya itu seperti cycle. Iya. Kadang orang bilangnya ini life cycle dari data pribadi, dari mulai pengumpulan sampai ke penghapusan. Jadi ada beberapa sih sebenarnya, ada yang pengumpulan, pemrosesan, perubahan, dan juga penghapusan. Itu biasanya disebutnya life cycle itu seperti itu. Cuman kalau di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu sendiri pengumpulan, penggunaan, perubahan dan juga penghapusan. Atau ya kurang lebih seperti itulah, nanti mungkin tolong dikoreksi ya kalau salah. Sambil PDP ayat 1. Cuman kalau di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu ada 6. Iya, ada 6 life cycle dari data pribadi itu. Jadi memang keseluruhannya itu merupakan pemrosesan data pribadi. Nah, jadi harus dipahami juga. Ketika itu orang paling ngomong, gue cuma ngeliat doang nggak memproses, itu kalau lu udah paham konsep pemrosesan jadi kalimat yang lucu juga. Betul. Ya. Jadi kayak gue nggak memproses tapi gue memproses. Betul, gitu makanya itu hal yang basic
yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita beranjak terlalu jauh terhadap undang-undang pelindungan data pribadi ini. Benar. Kita harus paham dulu sebenarnya konteksnya itu apa sih memproses itu. Benar. Karena bahayanya jadi kejadian gini, Ai. Paling sering kejadian di perusahaan, gua rasa juga teman-teman yang nonton di sini pasti pernah ataupun pasti sering untuk melakukan sesuatu diminta KTP. Iya, pasti. Apalagi kalau gue lagi mau masuk gedung, gue suka ketinggalan tuh Bang KTP. Dan sejujurnya gue ini sih kurang nyaman ya KTP gue diminta karena ada foto gue, ada tanda tangan gue. Gue tuh sampai sekarang SIM gue kayaknya masih ketinggalan di salah satu gedung di Jakarta ini. Waduh. Itu udah sekitar mungkin ya 10 tahunan kali gitu kan. Karena gue lupa naruh di gedung mana, mungkin kayak gue lagi visit atau karena gue kan bukan orang Jakarta ya, mungkin karena susah juga balik lagi ke sananya. Jadi mungkin gue lupa sampai sekarang, gue udah bodo amat lah gitu kan. Akhirnya gue bikin SIM baru lagi gitu, dianggap hilang gitu kan. Tapi ya balik lagi ke konteks ke pemrosesan itu, kadang-kadang kita tuh kayak diminta KTP, padahal sebenarnya yang dibutuhin itu cuma nama, NIK, sama mungkin tanggal lahir untuk verifikasi. Tapi kita dimintanya KTP. KTP itu kan suatu dokumen ya, yang mana dokumen ini konsis banyak sekali data. Jadi termasuk data pribadi umum maupun data pribadi spesifik. Jadi di dalam KTP itu terdiri banyak banget data dan ada 3 data spesifik ya di situ, ada wajah, ada KTP sama golongan darah. Nah, wajah, tanda tangan sama golongan darah. Tadi wajah, KTP, golongan darah. KTP berarti wajah. Tanda tangan, sorry, typo. Nah, seharusnya ya kayak kalau emang yang dibutuhin cuma namanya doang ya lu nggak perlu lewat KTP lah gitu. Atau mungkin bisa aja ya di lihat bener atau enggak itu namanya, tapi jangan sampai lu kumpulkan itu, jangan sampai lu dilihat aja scan gitu. Untuk semuanya atau lu simpan, di-copy sih yang di-copy. Nah, itu juga jadi miskonsepsi ataupun misconduct dalam perusahaan yang mana ada prinsip yang namanya data minimization. Data minimization. Data minimization. Dan atau ini related juga sama purpose limitation. Purpose lu apa sih sebenarnya minta data-data tersebut, dan ya lu minta datanya yang sesuai sama purpose lu gitu. Iya. Jadi konteksnya ke data susah banget sih. Data minimization. Maklum nih orang Bekasi ya guys ya. Biasanya ngomongnya gak ada anta. Jadi kita perlu mengumpulkan data seminim mungkin. Karena kita ngumpulinnya akhirnya KTP, kita nggak sengaja. Itu konteks nggak sengaja ngumpulin. Itu gitu jatuhnya. Konteks yang lucu lah. Jadi kita nggak sengaja ngumpulin, gimana nggak sengaja ngumpulin ya? Kita sengaja minta, tapi kita nggak sengaja ngumpulin. Nah, ini yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena itu tadi mungkin kita hanya butuh 3 variabel dari informasi itu. Tapi akhirnya kita mengumpulkan lebih dari 10 data yang ada di KTP itu. Iya, dan itu membuat tanggung jawab lu sebagai pengendali jadi makin tinggi. Karena lu ngumpulinnya makin banyak gitu. Jadi kan nggak mau dong kayak gitu. Nggak cuman kita kayak, kita tuh ngomongin pelindungan data pribadi itu, yang kita omongin itu data pribadinya. Kita bukan ngomongin dokumennya. Betul. Harus harus di-define ya. Kalau ini data pribadi, bukan dokumennya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kumpulin data pribadi apa, KTP, bukan KTP-nya yang data pribadi. Yang data pribadi adalah isi KTP-nya. Isi atau variabel dari data-data yang ada di dalam KTP. Betul. Nah, jadi kan tadi kan yang beneran dibutuhin 3. Sisanya itu kalian nggak bisa bilang kalian nggak proses itu. Kalian tetap proses itu gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman proses nama, tanggal lahir dan nomor KTP saja, nggak bisa kalian bilang kayak itu. Tapi KTP-nya satu KTP lu dapet kan gitu ya. Nah itu kan kalian ngiranya yang nomor 2 doang tadi, yang pengolahan dan penganalisaan. Sementara kalian juga di situ mengumpulkan, kalian menyimpan juga. Dan juga mungkin dikirimkan lagi gitu kan, lagi forwardnya KTP lagi. Nah ini adalah hal yang jadinya salah gitu, dan bukan jadinya salah sih, dibilang salah juga enggak, tapi resikonya tinggi. Iya, resikonya tinggi dan jadi nggak di-acknowledge gitu loh, karena belum dipahami juga ada perbedaan di situ. Walaupun mungkin ya oke lah, memang pasti jadi dilema sih, karena ya kita butuh untuk validitas juga, tapi di sisi lain ya tanggung jawabnya makin tinggi juga. Ya terserah sih, kalau emang lu mau own it up gitu, tanggung jawab lu makin tinggi, risikonya makin tinggi, especially kalau ada data spesifik ya
Ya go kalau ahead, bisa gitu. sih, ya kalau bisa sih bagaimana kita prinsip paling utama itu adalah gini. Kalau gue suka Data nyebutnya gini, minimization. cara terbaik agar lu terhindar dari undang-undang pelindungan data pribadi adalah Dari sanksinya adalah lu tidak memproses data pribadi. ya, tapi Itu kan sih. Tapi kan nggak bisa. bener. Nah, sehingga yang paling bisa lu lakukan adalah seminim mungkin lu memproses data pribadi. Yang bisa, penting-penting aja ya. nggak bisa tuh lu semuanya lu ambil, semuanya lu proses. Data is the new oil, so we have to acquire all the data gitu kan, ya nggak bisa juga. Jadi jangan lu akhirnya terus mengeruk berlebihan atas data gitu kan, sama seperti alam, jangan lu keruk berlebihan gitu kan. Perusahaan gitu. Betul, ya. Jangan kayak lu punya power dia lu keruk terus gitu kan, kayak mining gitu dan lain sebagainya. Dulu gue jadi agak relate sih. Dulu zaman-zaman gue masih ini kali ya, baru lulus kan, apply kerja gitu ya. Sebenarnya lulus SMA sih dulu Bang. Jadi gue belum ngerti nih gini-ginian dulu, belum aware. Nah, ketika gue apply itu HR-nya minta segala jenis dokumen diminta, dan dalam dokumen itu semua data gue ada gitu loh, termasuk kayak akta, buat apaan sih sebenarnya akta kelahiran gitu kayak. Mastiin lu udah lahir atau belum? Nah, gue di sini gitu. Terus, ini siapa kalau belum lahir ya? Gitu. Segala jenis data tuh diminta semuanya sama HR, dan karena dulu gue masih dong-dong ya, belum ngerti data pribadi, jadi ya udah gue kasih aja, dan kondisinya memang gue yang butuh kerjaan, dan HR perusahaan itu kan lebih powerful untuk menentukan mereka ngambil apa aja dari gue selaku yang mencari pekerjaan. Nah, hal kayak gitu sih mungkin yang sampai sekarang gue lihat ternyata praktiknya masih suka terjadi ya. HR itu minta sesuatu tuh kadang-kadang berlebihan, eksesif gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang justru dari calon pekerjanya, calon kan ini gue dulu pernah gue kan dulu punya kantor juga. Gue rekrut orang untuk jadi staff di kantor gue. Kantor kecil waktu itu yang daftar ada sekitar 500-an orang. 500-an orang itu banyak ya. Dari masing-masing orang yang mungkin hampir 70%-nya mereka kirimin semua data mereka. Dilampirin. Gue state jelas. Gue cuma minta application letter sama CV. Gue nggak minta apa-apa lagi selain dari itu. Kagak minta. Gue nge-state please send your CV and your application letter to this email gitu kan. Clear. Tapi yang gue terima akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah. Yang paling lucu adalah medical. Sumpah. Ada yang ngirimin MCU-nya dia kalau menyatakan dia tuh sehat. TMI gitu, dan bener-bener banyak. Gua kadang-kadang ya antara kayak kadang-kadang jadi lelucon juga sama partner gue di kantor lama, jadi kayak gue jadi tahu banyak banget nih kayak dengan baca application lu, gue tuh bener-bener tahu lu anak siapa, lu sakit apa, mungkin lu gimana kondisi fisiknya, karena bener-bener semuanya dikirimin. Kayaknya itu semua dokumen yang ada di rumahnya dikirimin deh. Itu kalau ada dokumen apa kayak tanah rumah punya dia, kayak dikirimin juga deh ke gue. Karena kondisinya memang emang susah. Gue tahu kayak nge-apply kerja itu atau nyari kerja itu susah, tapi mungkin dia pikir dengan cara demikian bisa lebih convincing. Betul, dengan dia mengirimkan semua datanya dia, oke lah, masih banyak yang related. Kayak misalkan, dia ngirimin ijazah, dia ngirim sertifikatnya, itu masih related. Masih juga nyambung. Tapi ya kayak tadi, gue nggak tahu apa hubungannya dia mengirimkan kartu keluarga, medical check up, ya mungkin biar nunjukin kalau dia sehat. Cuman ya, padahal nggak diminta. Ada yang ngirimin SIM. Buat apa sih? Masih ada aja yang memang tidak aware bahwa itu data pribadinya. Dan ya yang tadi gue bilang, gue berarti pada saat itu punya set of 500 data orang yang mungkin secara 70% ya gue bisa mengidentifikasi lu siapa gitu, dengan sangat jelas. Gue tahu rumah lu di mana, gue tahu lu sehat apa enggak gitu. Dan ya kalau gue jahat, kalau gue jahat itu data tuh bisa gue jual cuy, atau data itu bisa gue pakai misalkan untuk gue tujuan yang melanggar hukum. Nah ini jadi memang kalau kita kaitkan dengan memproses data pribadi ya, kita receive itu di email juga malah jadi beban. Benar, karena di email selain dia sebagai platform buat ngirim ya Bang, tapi kan di email kesimpan di cloud kita, kesimpan nanti kalau kita nge-save kan mau nggak mau ya kita save-savein satu-satu. Selain itu, lu semua ngeribetin recruiter, sumpah. Jadi ini awareness harus dari dua belah pihak gitu ya, dari sisi recruiter sama kandidat juga gitu. Ya, tapi ini salah satu contoh aja dari beberapa yang mungkin
ya tentunya juga rekruter sekarang udah mulai pada oke kok, udah meminta pelindungan data, meminta data-data yang memang diperlukan aja, yang relevan aja. Dan sebenarnya ada triknya juga, Ai, supaya kita itu tidak terjebak ya. Kita tidak terjebak dalam kondisi-kondisi bahwa kita memproses data pribadi secara berlebihan, meminimalisir tanggung jawabnya. Nah, tadi kan kita ada data cycle-nya lah. Jadi memang dalam memproses itu juga kita meminimalisasi data yang kita kumpulkan dengan cara staging. Jadi dan kalau bisa lu ngirimin. Ini masuk ke privacy engineering juga ya, Bang? Lebih ke enggak sih. Gua enggak seteknis itu sampai privacy engineering. Ini kita ngomongin tentang gimana sih sebenarnya nanti bertahap lah. Kalau misalkan lu open recruitment, ya sudah banyak kok platform-platform yang menyediakan formulir ataupun ngupload dokumennya ke website gitu kan. Itu kan lebih mudah dan supaya orang itu nggak ngasih data berlebihan juga. Jadi ditutup chance orang ngasih data berlebihan. Betul, gitu. jadi nggak ngirimnya gitu. Nggak ke email, tapi ngirimnya di formulir, website, mungkin ya dari cuman CV, dan biasanya banyak sih sekarang yang memang pengalaman kerjanya aja dan diisi sendiri sama di formulir itu, ataupun bisa diekstrak dari CV-nya. Biasanya udah mulai banyak yang OCR ya, bisa dibaca secara elektronik. Nah, di situ kita jadi kita bisa meminimalisasi data yang mau kita kumpulkan. Baru kalau misalkan tuh orang emang udah sesuai, baru kita panggil atau kita minta untuk dikirimkan data pribadi, supporting lanjutannya. Jadi jangan dari awal, nggak perlu tuh kita harus minta ijazahnya dulu atau minta proof evidence yang lainnya gitu kan. Jadi ada staging di situ. Jadi apa dulu di awal, yang keduanya apa, baru yang ketiga nanti barulah ketika misalkan udah ada kebutuhan berkontrak, baru tuh kartu keluarga mungkin kalau lu udah punya anak, ada punya istri, kan jadi tanggungan lu. Baru di situ itu kan kalau lu jadi karyawan aja, kalau lu belum jadi karyawan mah apa ngaruhnya lu punya anak berapa? Pede dulu. Cepat manifestasi mungkin Bang. itu penting juga tuh. Itu penting juga untuk di dunia apapun gitu, dalam pengumpulan data pribadinya sesuai dengan tujuannya dulu aja, per stage aja gitu. Di rekrutmen sih yang paling jelas itu bisa staging itu ya, dari first call gitu kan, formulir aja. Iya, betul. Interview dia suruh bawa ijazahnya. Nanti habis itu mau tahap selanjutnya MCU dari perusahaan gitu kan. Baru tahap selanjutnya di akhir lagi dokumen-dokumen psikotes gitu ya. NPWP dan lain sebagainya, itu baru dokumen yang dibutuhkan memang untuk berkontrak. Benar. Jadi nggak usah dikasih semua dari awal. Karena itu aset lu cuy. Jangan sampai diterima sama orang tanpa tujuan yang jelas gitu. Nah, mungkin kalau konsep data minimization ini emang paling tepat diimplementasikan ketika di awal sekali pemrosesan, ketika lagi collecting gitu ya. Mungkin agak lain dengan purpose limitation, ini step-nya ada di akhir ketika pemrosesan ini udah sesuai dengan tujuannya atau penggunaannya. Dari dia di tengah-tengah pemrosesan sampai dengan dia di akhir, apakah dihapuskan atau dimusnahkan itu harus ditentukan. Kenapa lu mau ngehapus apa enggak? Kalaupun enggak lu hapus, ini justifikasinya apa? Alasan lu apa? Kalau kita ngomongin purpose limitation ini juga kita perlu di awal juga CI. Walaupun nanti memang ketika dalam pemrosesannya itu memang harus tetap stick to the purpose. Jadi betul. Itu nanti purpose limitation juga kaitannya dengan kita bisa tahu data pribadi apa yang kita ambil. Dan juga memang ada prinsip ke storage limitation. Kita ngomongin banyak prinsip banget ya. Tadi ada data minimization yang gua susah banget nyebutnya itu. Akhirnya udah bisa nih. Purpose limitation, ada juga kaitannya dengan storage limitation. Jadi memang undang-undang pelindungan data pribadi ini sungguh banyak bersinggungan dengan yang namanya limitation. Tujuannya untuk apa? Karena tadi balik lagi ke awal yang gue bilang, cara terbaik agar lo terhindar dari pelindungan data pribadi ini adalah tidak memproses gitu. Jadi dari storage limitation ini lo membatasi berapa lama lo simpan. Sehingga kalau misalkan sudah tidak dibutuhkan lagi, tadi kaitan dengan purpose limitation semuanya berkaitan nih. Lo memang harus menghapusnya. Jadi emang di limit kaitannya dengan retensi kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang penting untuk teman-teman tahu juga, walaupun di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini ada juga yang tidak termasuk ke skop pelindungan data pribadi. Walaupun lu
ngeproses tadi 6 yang tadi ya. Ini kaitannya untuk kebutuhan perorangan. Nah, ini pengecualian ya guys. Kebutuhan perorangan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga lah. Jadi memang konteksnya domestic use ya, household use lah. Ini kaitannya dengan lu ngeproses data pribadi, tapi yang lu proses misalkan gua ngeproses data pribadi anak gua gitu kan di rumah gitu kan. Gua bikin kalender di rumah gua untuk assignation bersih-bersih rumah kayak gitu kan. Atau gua masang CCTV di rumah gua, di area rumah gua. Itu masuknya household jadi memang household use itu. Jadi nggak sebenarnya ya kalau memang lu cuman ngeproses data pribadi itu untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan personal yang kaitannya yang personal banget ya. Beda lagi kayak kebutuhan rumah tangga tapi buat apa? Buat lu jual lagi datanya. Itu nggak bisa juga. Atau buat nggak gitu ya, bisnis rumah tangga ya nggak bisa. Kalau kaitannya benar-benar untuk personal use dalam hal ini, ya, nggak ada komersial. bukan untuk kepentingan publik, tidak melibatkan orang lain, termasuk CCTV nih. Ini juga jadi menarik. CCTV itu kalau lu pasang CCTV ke jalan, benar. Nah, boleh. Iya sih punya lu, tapi boleh aja sebenarnya boleh aja. Tapi kalau misalkan lu rame orang lewat semua, terus lu upload di YouTube, bisa jadi kondisi depan rumah saya setiap hari gitu kan. Itu kan orang lewat juga data pribadinya keambil. Dan terpublikasikan. Lu bilang enggak, aku tuh household use gitu kan. Kita tujuan rumah tangga. Itu udah lari dari definisi dari keperluan rumah tangga lagi. Betul, bahkan emang di UPDP sendiri ada pasal khusus yang membahas tentang CCTV juga ya. Jadi memang kalau kaitannya dengan itu udah sorry to say, itu udah termasuk tidak lagi dalam kebutuhan perorangan. Itu kalau lu emang secara abusive emang pengen ngeliatin daerah depan rumah lu live di YouTube atau live di TikTok gitu kan, biar dapat giveaway itu kocak banget itu juga yang bisa menjadi pengecualian terkait dengan pemrosesan data pribadi. Walaupun yang masih jadi perdebatan, misalkan kalau gua ngupload foto anak gua ke medsos, itu termasuk pemrosesan data pribadi atau enggak? Nah ini jadi perdebatan. Kalian bisa coba menurut kalian gimana nih? Apakah itu masuk ke domestic use atau dari kebutuhan perorangan, atau itu juga bisa nih dikategorikan sebagai pelanggaran data pribadi nih? Kalau ngupload foto anak tanpa izin anaknya gitu, itu breach his privacy atau enggak nih? Ini di kolom komentar coba menurut kalian kayak gimana nih? Nanti kita coba bahas terkait dengan itu lebih lanjut ya, supaya ini jadi perdebatan yang menarik ya. Ini hal-hal kayak gini tentang pemrosesan juga sesuatu yang penting banget untuk kita pahami. Betul. Karena selain kita harus pahami konteks pemrosesannya sendiri, di dalam pemrosesan data pribadi itu ada prinsip-prinsip yang diwajibkan gitu ya, diwajibkan wajib untuk dilakukan gitu ya prinsip-prinsip ini, dan prinsip ini melekat pada siapapun yang jadi pengendali. Masalahnya yang jadi pengendali itu bukan cuman ini aja ya, bukan cuman pebisnis gede doang. Siapapun bisa jadi pengendali kalau lu menggunakan data pribadi itu selain untuk domestic use tadi gitu. Pengendali itu kan sebenarnya tuh definisinya tuh luas ya, masih siapa orang yang punya kendali atas data pribadi dan untuk tujuannya itu jadi memang ya nanti mungkin kita akan bahas tentang pengendalian. Kita mungkin sekarang bahas tentang apa saja yang masuk pemrosesannya dulu. Cuman ya itu balik ke situ tadi ya, pengendali ya siapapun bisa jadi pengendali itu ketika dia memang orang perorangan juga bisa memproses data pribadi ketika memang bukan untuk kebutuhan personal. Betul. Ya, serem sih kalau lu nggak aware. Jadi makanya kita kasih tahu nih biar semuanya sama-sama aware gitu. Karena ini hal yang krusial. Jadi dari mendasar dulu nih kalian harus paham tentang pemrosesan itu, cycle-nya. Mungkin ada cycle-nya dan apa aja sih cakupan nih pemrosesan. Jadi lu nggak bisa lagi tuh ngomong kayak gue cuma ngeliat doang, gue nggak memproses, karena itu kedengarannya lucu banget ya sebenarnya. Gitu sih. Oke deh. Kalau kayak gitu, thank you so much teman-teman yang udah nyimak dan see you later. Dan once again, congrats Rofi atas kelahiran anak pertamanya. Congratin juga ya semuanya. Awas lo nggak congratin. Tulis di bawah congrats Rofi for your anak pertama. Segitu aja dari kita. Oke, jangan sampai bocor. Dadah.